أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Siti Jenar itu hidup pada zaman Wali Songo. Syekh Siti Jenar ini seorang wali besar yang sudah menjadikan dirinya bagian daripada uluhiyah. Oh, ini ilmu tinggi. Ini ilmu tinggi. Sehingga ketika dia benar-benar mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu masyarakat awam nggak bisa terima. Ketika ditanya apa yang ada di sekitarnya, dia bilang Allah. Kalau dia angkat barang, apa ini? Allah. Apa ini? Allah. Apa ini? Allah. Masyarakat awam bingung, itu baju dibilang Allah kemana? Itu kan sorban, kemana dibilang Allah? Akhirnya orang punya anggapan, oh ini orang musyrik ini, musyrik ini. Semua dibilang Allah. Padahal itu dunianya dia. Makanya diambil keputusan Wali Songo sehingga membunuh daripada Syekh Siti Jenar karena tidak menjadi fitnah, supaya tidak menjadi fitnah bahaya. Salah enggak, itu dunianya dia. Makanya ada beberapa ayat ya, dalam Al-Quran yang kita tidak boleh ya, memakai akal, cukup dengan keyakinan. Kalau kita sampaikan di luar itu bisa jadi fitnah. Saya sering tekankan, jangan bawa cerita-cerita kewalian di luar. Kalau jamaahnya nggak kenal, bukan jamaah kita bicara tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang menampar malaikat Israel. Umat malaikat Israel ditambah. Jika datang mau ngambil Syekh Abdul Qadir Jailani digambar. Itu nggak bisa kita ceritain di video luar, di mana di podium luar, di mimbar luar nggak bisa. Karena dia akan menjadi fitnah. Karena komunitas manusia itu beda-beda. Kecuali kalau di tempat ini yang mereka paham semuanya, mereka ngerti bahwa ada yang namanya wali, ada yang namanya karomah, ya, ada sesuatu yang memang tidak bisa ditalar oleh akal, ya, bisa diberikan pemahaman. Sebenarnya itu bisa diberikan pemahaman. Tetapi karena kita kadang-kadang menceritakan sesuatu, ujungnya langsung, ujungnya diceritain, awalnya nggak diceritain. Kita ini kadang-kadang sering cerita kewalian, cerita kekeramatan, tapi kita tidak pernah mempelajari bagaimana orang tersebut itu bisa jadi wali, bagaimana mujahadahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana perilakunya, sehingga dia mendapatkan titel wali Allah. Kita yang kita ceritakan kewaliannya aja, wali gitu, ya. Tapi kita tidak menceritakan dari asal muasalnya. Kalau kita bawa asal muasalnya dulu, nah begini ceritanya. Setelah itu dia mendapatkan, kan ada kedudukan dalam tauhid itu, ada yang namanya tahalli, ada yang namanya tahalli, ada yang namanya tajalli. Tahalli, tajalli. Itu tahapan. Pertama tahalli. Apa tahalli? Arti kata tahalli itu khal, kosong. Mengosongkan diri daripada segala bentuk kemaksiatan. Mengosongkan diri dari segala bentuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi anggota tubuhnya dikosongkan betul. Telinganya, matanya, hidungnya, mulutnya, kakinya, hatinya dibersihkan semuanya. Bersih dari segala bentuk kemaksiatan. Artinya tahalli, mengosongkan diri daripada segala bentuk maksiat. Setelah selesai itu tahap kedua, tahalli, tazayyun. Tahalli itu menghiasi dirinya dengan kebaikan. Begitu sudah jauh dari Allah, sudah jauh dari segala bentuk maksiat, maka tahap yang kedua apa? Ibadah Allah Ta'ala. Sholat, bangun tengah malam, zikir, baca Quran, menghiasi dirinya dengan hal yang baik. Nah, kalau itu sudah dia lakukan, maka dia mendapatkan hal yang ketiga, tajalli. Apa tajalli? Hal-hal yang akan mengangkat derajatnya dia, terafu, mengangkat derajatnya dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu adalah hasil, itu adalah buah daripada tahalli, dan tahalli itu dapat buah. Buahnya apa? Jadi seorang wali, jadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi ada proses. Jadi bukan ujuk-ujuk dari wali. Orang sekarang kan begitu cepat banget.
Ya, baru 2 tahun udah jadi wali. Benar cepat. Ya, nggak ada tahalli, langsung aja naik pangkat. SD gak dilewati, SMP gak dilewati, tahu-tahu udah kuliah gitu. Jadi ada proses. Nah, hal-hal yang demikian itu memang harus dijelaskan supaya supaya jamaahnya paham proses. Sehingga setelah itu kita buka wawasannya. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, kalau orang sudah disayang oleh Allah, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya kan? Orang kalau sudah cintai sama Allah, namanya juga sudah cinta. Maka apa yang dia kasih, apa yang dia mau akan diberi sama Allah Ta'ala. Nah, perjalanan inilah yang harus kita ceritakan sehingga dia paham. Oh, nah kalau langsung diceritain begini, waduh. Orang kalau baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, baca keramatnya aja, waduh. Nah, banyak orang-orang Wahabi nolak itu. Yang dibaca keramatnya aja sih. Oh, bisa menghidupkan orang mati, bisa ayam yang sudah mati dipotong-potong, dikumpulin sama Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa jadi ayam hidup lagi. Wah, dianggap ini ceritanya Spiderman. Iya, diketawain sama dia, makanya ketawa semuanya. Dia orang-orang Wahabi kalau sudah cerita masalah Syekh Abdul Qadir Jailani diketawain. Yang dia bawa apa? Itu yang dia bawa. Kenapa? Karena dia tidak tahu asal-muasalnya dulu. Nah, makanya di tengah masyarakat ini jangan bawa cerita dulu. Ya. Makanya Nabi ngajarkan kepada kita al-istiqomah khairun min alfil karomah. Orang istiqomah dulu. Kalau sudah istiqomah itu lebih baik daripada 1000 macam 1000 kedudukan kewalian. Istiqomah. Jadi orang bisa jadi begitu karena Jadi jaga lisan kita, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang nanti akan menjadi fitnah. Jangan bicara sesuatu yang nanti akan menjadi polemik dan lain sebagainya. Sekarang ini banyak sekarang orang-orang suka nyeleneh kalau ngomong nih. Ya bahasa tahun sekarang nyeleneh atau ngeleneh. Ya bahasanya wah amin. Sekarang apalagi di YouTube di mana-mana banyak orang yang ngomong nyeleneh yang begitu deh. Ya ditanggepin salah, Pak, ditanggepin kadang-kadang juga greget mau pinanggapin juga, ya kan? Mau ditanggepin orang-orang model gelo ini kalau tanggepin malah jadi. Ini ngomong begini, ini ngomong begini, wah makin jadi. Nggak tahu mau cari duit di YouTube atau kemana deh. Kalau nanti yang lihat banyak tidak dapat duit nanti orang begitu, ya kan? Banyak hal-hal yang nggak penting, karena memang ada orang-orang yang begitu. Ya. Makanya beliau di sini katakan, alaika bihifdzil lisanik. Tidaklah kalian jaga lisan kalian. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Ya, kalau kira-kira omongan kita jadi fitnah, udahlah diem aja, kan mending mikir sama Allah Ta'ala. Terutama ala kulli mu'minin wa muslimin. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين.